Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Jika di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang hukum bacaan lam pada lafaz Allah, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai hukum ro. Silakan dibuka di buku paketnya halaman 83. Sudah? Baiklah, kalau sudah, silakan dilihat di halaman 83 itu ada pembagian hukum ro. Sesuai dengan skema atau bagian yang ada di halaman 83 itu, hukum ro dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tafkhim, yang kedua tarqiq, yang ketiga bisa dibaca secara tafkhim atau tarqiq. Ada yang masih ingat tafkhim artinya apa? Dan tarqiq itu artinya apa? Nah, kalau tafkhim itu artinya tebal. Kalau tarqiq itu artinya tipis. Jadi kalau misalkan tafkhim itu biasanya posisi mulutnya ini, bibirnya ini misalkan mencucu. Kalau tebal, dibaca tebal itu cirinya di posisi bibirnya mencucu. Kalau misalkan tarqiq itu mengingis seperti ini ya. Nah, anak-anakku, sekarang kalian buka terlebih dahulu di halaman 84. Di halaman 84 yang poin 1, nomor 1 itu ada pengertian hukum ro. Hukum ro boleh dibaca sama dengan tafkhim atau tebal atau tarqiq, tipis, menurut syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syaratnya itu bisa kalian juga lihat di halaman 84 yang poin 2 untuk pembagian hukum ro. Di yang pertama itu ro yang dibaca tebal atau tafkhim. Jika dibaca tebal ro, apabila dibaca tafkhim atau tebal itu apabila ada yang pertama a ro fathah, artinya ro-nya berharokat fathah. Contoh aro'aita, kemudian warabbuka. Jadi posisi bibirnya ro itu mencucu. Itu cirinya biar kalian mungkin agak lebih mudah untuk memahaminya. Itu ro harokatnya dhammah, contohnya khairukum, ruwaida, dhammah u ya, ruwaida, khairukum. Kita lanjutkan di yang ketiga yaitu ro sukun yang jatuh sesudah fathah atau dhammah. Contohnya marji'ukum, terus ungsurna. Kemudian yang keempat ro sukun sesudah kasroh, tetapi kasroh itu bukan asli. Contohnya irji'i, irhamna. Kemudian yang kelima ro sukun yang jatuh sesudah kasroh asli bertemu dengan salah satu huruf isti'la. Nah, huruf isti'la ini ada 7. Maksud huruf isti'la ini yaitu mengangkat atau meninggi. Kemudian cara menyebutnya ialah dengan mengangkat lidah hingga ke langit-langit. Jadi terangkatnya sebagian besar lidah ketika melafalkan huruf tersebut. Huruf isti'la ada 7. Yang pertama yaitu kha, shod, dod, ghain, ta, dha, dan qaf. Yang kelima, ro sukun yang jatuh sesudah kasroh asli serta bertemu dengan salah satu huruf isti'la. Contohnya firqotun. Kemudian yang kedua mirsad. Selanjutnya kalian buka di halaman 85. Ro yang kedua yaitu macam hukum ro yang kedua yaitu ro yang harus dibaca tipis atau tarqiq. Yang pertama ro-nya berharokat kasroh yang ada di awal kata, di tengah kata, ataupun di akhir kata, di dalam kata kerja atau fi'il, atau di dalam kata nama benda.
Contohnya liridho illahi rihlata arini. Yang kedua, apabila sebelum ro sukun itu ada huruf berharokat kasroh yang asli, tetapi sesudahnya bukan huruf isti'la. Contohnya, yasir lana firdausi. Kemudian yang ketiga, apabila sebelum ro ada ya sukun. Contohnya, laqodirun. Nah, kemudian yang ketiga itu hukum bacaan ro yang boleh dibaca secara tafkhim dan boleh dibaca tarqiq. Apabila ada ro sukun jatuh sesudah harokat kasroh, kemudian bertemu huruf isti'la yang juga berharokat kasroh, maka cara membacanya ro tadi boleh dibaca tebal atau tafkhim, juga boleh dibaca tipis atau tarqiq. Contohnya bisa kalian lihat pada halaman 85 yang bagian bawah ini. Bifirqikum, bifirqikum, bi'irdihi. Anak-anakku coba perhatikan di poin yang ketiga yang huruf ro bisa dibaca secara tafkhim atau tarqiq apabila bertemu huruf isti'la. Nah, di contoh itu, di contohnya yang bawah itu bifirqikum, bifirqikum, setelah huruf fa berkasroh itu diikuti ro sukun. Kemudian setelah ro sukun itu ada huruf qaf, di mana huruf qaf itu adalah termasuk huruf isti'la. Kemudian untuk yang contoh yang kedua, bi'irdihi, bi'irdihi, setelah ain yang berkasroh itu ada ro sukun. Kemudian setelah ro sukun itu huruf dod. Dan huruf dod sendiri itu termasuk juga huruf isti'la. Itulah mengapa pada lafadz ini, kedua contoh ini boleh dibaca secara tebal atau tipis. Anak-anakku, sekarang coba kita akan membaca bersama. Kita tentukan bersama pada hukum bacaan ro yang terdapat pada lafal di layar ini. Ta'awud basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira di contoh yang pertama, kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, kemudian 4, 5. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kira-kira termasuk ro tafkhim atau ro tarqiq. Wa namariqu masfufatun. Karena di situ ro-nya berkasroh, maka termasuk ro tarqiq. Jadi baca tipis, mengingis ya. Wa namariqu masfufatun. Sekarang contoh yang kedua di latihan yang nomor 2. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Ro-nya termasuk ro tafkhim atau ro tarqiq? Ro tarqiq atau ro tafkhim? Jadi di nomor 2 ini termasuk ro tafkhim. Kenapa dibaca ro tafkhim? Karena ro sukun pada contoh tersebut, ro sukun sesudah kasroh, tetapi kasroh itu bukan kasroh asli. Berikutnya contoh yang ketiga. Bal huwa Qur'anum majidun. Ro-nya termasuk ro tafkhim. Kenapa dibaca ro tafkhim? Kalian buka di halaman 84, itu ada syarat untuk dibaca ro tafkhim. Salah satunya apabila ada ro sukun yang jatuh sesudah fathah. Jadi ada huruf apa di situ? Maksud saya sesudah fathah atau dummah. Nah, di contoh nomor 3 itu ro sukun sebelumnya itu ada qaf berdummah sehingga dibaca ro tafkhim. Kemudian contoh yang nomor 4. Balil ladzina kafaru yukadzibuna. Ro-nya termasuk ro tafkhim karena berharokat
dhammah. Kemudian yang nomor 5, wa fir'auna dzil autadi, termasuk ro tarqiq. Kenapa dibaca ro tarqiq? Karena ro sukun di huruf sebelum ro sukun itu ada fa, huruf fa berharokat kasroh. Demikianlah anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pembelajaran pada hari ini mengenai hukum bacaan ro. Pada pertemuan berikutnya, Ibu harapkan kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.